Oke, selamat sore Bapak Ibu Guru. Apa kabar semuanya? Pada sehat? Sehat semuanya? Oke, Sehat. sehat. Oke, yang nggak jawab berarti nggak sehat ya. Sehat, Mister. Baik. Oh iya, Sehat, baik. Mister. Oke, terima kasih. Sehat. Terima kasih kepada Mister dan Miss yang sudah datang. Semoga ini bisa catch up ya sampai nanti pulang udah selesai gitu ya. Dan welcome juga, selamat datang kepada yang guru baru namanya Nikita Kepo dan juga Kimi Hime ya. Welcome, selamat datang kepada persekutuan doa kita. Semoga ini bermanfaat kepada khususnya tamu kita yang baru ya. Guru Miss Nikita dan Kimi Hime seperti itu. Baiklah, saya akan share screen. Oke, apakah bisa dilihat Bapak Ibu Guru? Bisa? Terlihat, Sir. Oke, terima kasih banyak. Baiklah, hari ini sebenarnya saya masih banyak belajar ya tentang firman Tuhan. Hanya sharing saja sih apa yang sudah saya experience gitu ya, yang sudah saya alami seperti itu. Jadi izinkan saya, Mr. dan Miss, untuk bisa sharing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang compassion ya. Compassion, sesuai dengan tema Peoples kita akan belajar bagaimana berbelas kasihan gitu ya. Ini merupakan salah satu sifat bisa dikatakan struggle pergumulan setiap kita di sini mungkin saja seperti dia. Secara pribadi saya gitu ya, belas kasihan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian compassion itu sendiri gitu ya? Apa sih kok kita harus belajar compassion? Apa sih untungnya itu gitu ya? Nah, jadi kita akan lihat definisi dari compassion itu sendiri. Nah, definisinya adalah berdasarkan dari Greek ya, bahasa Yunani gitu ya. What is compassion gitu ya? Katanya di sini hands to be moved with compassion. Itu yang pertama. Yang kedua, to be moved as to one's bowels gitu ya. Nah, itu bahasa kalau nggak salah itu Greeknya ya. Nah, untuk Ibraninya ini bahasanya adalah artinya splagchnichomai. Nah, entah apalah bahasanya itu ya. Yang penting artinya adalah to be moved in inward part and to feel compassion. Jadi itu artinya di sini bahasa Indonesianya adalah ada yang menggerakkan dari dalam gitu ya, bukan dari luarnya gitu ya. Nah kebetulan ini kita bisa sampaikan sama anak-anak, tujuannya bisa kita sampaikan dalam positive pulse dan juga mungkin sama kita ini sangat berguna sekali gitu ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Guru gitu ya, akhir-akhir ini kita lihat bahwa compassion itu sangat sulit sekali ditemui gitu ya. Sangat sulit, apalagi di masa-masa situasi yang tidak gampang sepertinya. Terus ada mungkin yang mempunyai prinsip, ini udah zaman sulit, ngapain gue bantu orang gitu ya, berbelas kasihan. Terus ada bilang, lo gue gitu ya, ini sudah pandemi, ngapain gue bantu lo gitu ya, mungkin saja. Terus ada yang bilang, I don't care gitu ya, this is my life gitu ya. Nah jadi kenapa sih itu bisa terjadi gitu ya? Kok orang pada sekarang belas kasihan atau compassion-nya itu sangat krisis ya akhir-akhir ini gitu ya. Nah, kita tahu bahwa situasi saat ini dipenuhi dengan era digital seperti itu ya. Mungkin kita sebagai guru gitu ya, sibuk dengan pekerjaan kita, pakai Google Classroom, Zoom, bla 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 gitu ya. Ada Instagram, YouTube, Facebook, semuanya gitu ya. Nah, inilah yang salah satu penyebab kenapa sih orang krisis compassion gitu ya, krisis belas kasihan. Mereka hanya asik dalam dunianya sendiri seperti itu. Baik itu dalam mungkin pekerjaan gitu ya, sampai-sampai kita tidak pernah melihat orang lain karena sibuknya gitu ya. Saking sibuknya kita jadi tidak care sama orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Guru, menurut survei yang dilakukan salah satu mantan kampus saya, mantan kampus saya enggak ya. Salah satu survei yang diadakan di University of Michigan, Amerika Serikat gitu ya. Nih katanya, ternyata ada 40% decrease ya, penurunan less empathy gitu ya. Ada orang yang 40% di abad 21 ini gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Kok bisa menurun dari tahun-tahun yang lalu gitu ya? Kalau kita lihat angkanya ini adalah 40% itu adalah angka yang begitu besar sekali gitu ya. Kenapa seperti itu bisa gitu ya? Ternyata yang setelah diselidiki oleh di University of Michigan,
Mereka itu berkesimpulan bahwa orang-orang zaman sekarang lebih fokus kepada sosial media gitu ya. Sosial media yang membuat mereka menjadi asik pada dunianya sendiri gitu ya. Saya tidak tahu bahwa di sekolah kita, anak-anak kita, mereka asik pada sosial media atau bagaimana, kurang tahu juga gitu ya. Mungkin saja kita bisa tanya mereka gitu ya, apa yang akan mereka lakukan setiap hari seperti itu. Nah, kira-kira nih, kok bisa ya teknologi itu membuat kita jadi careless gitu ya? Apa sih? Ya, apakah teknologi itu salah? Oh, pasti tidak salah Bapak Ibu gitu ya. Pasti teknologi itu dibuat karena ada a good reason gitu ya. Ada alasan yang baik kenapa sih teknologi itu dibuat gitu ya. Tapi kok bisa ya jadi careless? Manusia itu dibuat jadi careless gitu ya. Nah, ternyata ini adalah beberapa yang saya amati gitu ya. Kenapa pada sekarang, apalagi situasi yang sekarang gitu ya, sangat careless gitu ya. Pertama, kita mulai dari sudah tidak adanya peduli ya, startnya dari careless. Terus mereka ketika careless, mereka lebih asik, lebih obsessed to their self gitu ya. Maksudnya dalam arti di sini obsessed adalah berapa banyak orang yang mementingkan ketika mereka post ada yang suka, ada like gitu ya. Mungkin saya salah satu gitu ya, mungkin suka YouTube gitu ya, please like, subscribe gitu ya, tapi saya tidak mempedulikan seperti itu. Yang penting saya bisa berkreasi, bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi di luar sana, Bapak Ibu gitu ya, orang pada mempedulikan like-nya. Aduh, kenapa like-ku dikit sekali gitu ya. Kenapa ini lebih obses kepada bisa dikatakan konten gitu ya. Betapa senangnya mereka jika mendapatkan like dari orang gitu ya. Terus yang kedua yang saya amati adalah terlalu banyak melihat victim stories gitu ya. Victim stories di sini artinya terlalu banyak orang sekarang mengambur-amburkan cerita penderitaan orang lain gitu ya. Jadi orang-orang seakan-akan ini bohong nih, hanya untuk mendapatkan perhatian aja gitu ya. Ini mungkin Bapak Ibu guru pernah ingat ya, salah satu orang di Indonesia, dia buat status atau di TikTok deh gitu ya, sampai booming nih, sampai bilang ada seperti ini, help, sampai nangis-nangis dia gitu ya, sampai tembus view sampai beberapa juta gitu ya, terus like-nya juga banyak sekali gitu ya. Tapi ketika dikonfirmasi ternyata dia itu hanya membuat konten gitu ya, biar banyak followersnya, biar banyak view-nya di TikTok gitu ya. Nah, itu merupakan jadi salah satu orang yang tidak peduli karena banyak orang yang bisa dikatakan hanya victim story saja gitu ya. Terus yang berikutnya adalah lack of lack of personal interaction gitu ya. Kurangnya gitu ya interaksi gitu ya kepada orang-orang yang hanya peduli ketika mereka kerja aja, bahkan di sampingnya aja nggak pernah bilang halo, say hi gitu, atau mungkin bilang good morning, nggak pernah gitu ya, saking fokusnya gitu ya, bahkan melihat atau bilang apa kabar, how are you gitu ya, tidak pernah, saking lack of personal interactionnya seperti itu. Nah, kira-kira nih banyak sekarang kan orang berpikiran, mungkin Bapak Ibu tahu lah bisa dikatakan emoticon ini ya. Apakah ini benar-benar arti dari compassion itu sendiri, belas kasihan gitu ya. Kalau ada orang buat status, kita buat love ya. Kita buat klik like gitu ya. Terus setelah itu kita share gitu ya. Kita buat emo-emo ini gitu ya. Tapi di dalam hati kita tidak merasakan gitu ya, tidak merasakan keikutan kesedihan dari teman-teman itu gitu ya, hanya untuk menghargai doang gitu ya. Apakah itu salah? Mungkin bagi bagi orang itu tidak salah karena menurut dia itu benar gitu ya. Nah, tapi di zaman sekarang sudah berubah, mereka hanya mementingkan just like gitu doang gitu ya. Nah, setelah itu ya Bapak Ibu guru, akhirnya ketika banyak orang yang sudah tidak mempedulikan compassion ya, careless gitu ya. Mereka hanya peduli dengan voice of SM, social media di situ ya. Jadi mereka merasa karena social media is my world, adalah dunia saya. Saya bisa untuk sharing, saya bisa untuk curhat, saya bisa ini gitu ya. Bahkan tetangganya sendiri tidak peduli apa yang terjadi gitu ya. Bahkan menanya apa kabar gitu ya, tidak pernah, yuk gini, tidak pernah. Bahkan saking seringnya dia membuka sosial media, mungkin anak-anak kita gitu ya, jadi terkonsumsinya sama sosial media saja, jadi tidak ada pernah didengarkan
suara Tuhan gitu ya. Bahkan membaca firman saja tidak pernah gitu, hanya mementingkan berita-berita di luar saja. Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi gitu ya? Bahkan Bible sendiri tidak pernah dibaca setiap hari gitu ya. Secara pribadi juga saya pernah merasakan ini gitu ya. Apalagi ketika saya kenal lah antara Instagram, Facebook gitu ya, ketika awal-awal di tahun 2013 gitu ya. Saya sangat terkonsumsi lah dengan itu. Bahkan ketika saya ada masalah di keluarga gitu ya, apalagi masih 2010 kalau nggak salah, curhat di sosial media gitu. Saya pernah merasakan seperti itu. Bahkan saya ketika saya sedih, saya curhatnya ke sosial media, bukan curhatnya ke Tuhan gitu ya. Nah, jadi biar orang-orang pada attention-nya itu sama saya gitu ya. Jadi kayak cari-cari attention gitu. Tapi di sini saya banyak belajar bahwa apapun masalah kita gitu ya, mungkin Tuhan menginginkan kita dengar suaranya ya. Nah, mungkin kita sebagai guru gitu ya. Apakah Bapak Ibu guru atau kita di sini sudah melakukan compassion dengan baik seperti itu ya? Ada teman kita yang lagi sedih, bukannya ditanya apa kabar gitu ya. Bahkan malah digosipin gitu ya, apa segala macam gitu ya. Saya secara pribadi banyak belajar tentang hal ini gitu ya. Nah, ada satu tokoh yang mungkin kita bisa banyak belajar dari tentang compassion. Kira-kira siapa dia? Ya, dia adalah sebelum saya ke situ, ini ada dibilang Craig Groeschel gitu, salah satu pastor ya dari luar negeri. Katanya, true compassion demand action. Nah, ini artinya tidak hanya tinggal klik like, love, subscribe, like gitu ya, follow gitu ya. Tapi di sini dibilang bahwa compassion itu, belas kasihan sesungguhnya itu datangnya dari perbuatan gitu ya, bukan dari kata-kata. Maksudnya perbuatan ya, kita do action ya untuk orang tersebut ya. Mau dia motifnya jelek kah, mau itu yang penting kita do action gitu. Sama halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita ya. Ini salah satu orang yang sangat luar biasa gitu ya, yang sangat awesome gitu ya. Nah, kita lihat kisah Yesus, dia melakukan compassion yang sangat luar biasa. Salah satunya kita lihat di Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kita lihat di sini. Saya akan bacakan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Nah, ada katanya orang kan, cik, datang dia gitu kan, terus dibilang, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku," gitu ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Waduh, gitu ya. Di sini saya lihat Tuhan tidak hanya melihat, tapi dia do something gitu ya. Karena dia melihat ada, orang ini butuh compassion gitu ya. Jadi dia melakukan sesuatu untuk orang ini gitu ya. Nah, jadi kita lihat maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan gitu ya. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, dia tidak hanya melihat saja gitu ya. Tapi dia melakukan sesuatu, do something gitu. Nah, saya akan garis besar itu juga tentang saat itu juga penyakitnya hilang dan sembuh ya, tahir gitu ya. Nah, ini yang pertama dari kisah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa untuk melakukan compassion. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu, kita lihat bahwa compassion itu membutuhkan action. Membutuhkan sesuatu hal ya, tidak hanya NATO ya, no action talk only gitu ya. Tapi Tuhan bilang just do it, kata Nike gitu ya juga ya. Just do it, action. Karena action itu lebih besar daripada perkataan, seperti itu. Nah, berikutnya lagi kita lihat apalagi yang dilakukan Tuhan ya. Nah, dilakukan Yesus seperti ini juga ya. Dari Matius 14 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka, sekali lagi ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ketika dia melihat, langsung hatinya tergerak gitu ya. Dia langsung do action. Ya, give compassion ya pada orang itu ya. Terus setelah itu, dia menyembuhkan lalu sembuhlah dia katanya gitu ya. Wah, luar biasa Tuhan kita itu ya. Dia melihat lalu dia langsung do action kepada orang itu. Dia tahu hati orang tersebut, lalu dia
melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Nah, yang kedua, poin saya yang kedua, ya, jika kita kenal Yesus ya, Bapak Ibu guru, secara saya pribadi, the most you know God, saya bilang bukan the most, more you love Jesus, the most you love people. Katanya kamu cinta Yesus, berarti artinya kamu paling cinta sama orang gitu ya. Nah, jadi saya banyak belajar dari reflection ya. Jika kita kenal Yesus, maka hubungan kita semakin erat kepadanya. Dan compassion kita terhadap lingkungan semakin besar. Semakin kenal kamu sama Yesus, semakin besar kamu melakukan compassion. Bagaimana hubungan kita sekarang dengan Tuhan? Apakah benar-benar hanya omong doang atau bagaimana? Ya, apalagi kita setiap pagi gitu ya, mendengarkan firman Tuhan gitu ya, pasti kita semakin dekatlah sama Tuhan, semakin kenal gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ciri salah satu Tuhan Yesus adalah compassion. Ini adalah salah satu karakternya Tuhan gitu ya. Berarti kita semakin serupa dengan Tuhan, semakin kita melakukan apa yang Tuhan lakukan, seperti itu. Nah, ini adalah compassion table yang saya buat ya, Miss dan Mister, compassion table. Nah, ini ada saya lihat fokus impact, me, people. Ya, ketika kita semakin fokus kepada sosial media atau di dalam kesibukan kita semakin cinta ya, fokus kepada diri kita sendiri. Tapi kita tidak fokus kepada orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Tapi Yesus, ketika kamu tahu ya, cinta kamu sama Yesus, ya, saya yakin dan percaya kamu lebih peduli sama orang daripada diri kamu sendiri. Saya yakin dan percaya itu karena Tuhan Yesus juga mengalami itu gitu ya. Jadi the more you love Jesus, ya, the most you love people, seperti itu. Nah, inilah yang pertama poin saya tentang compassion. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk compassion ini adalah berbelas kasihan. Kita harus brave to be interrupted. Berani untuk diganggu gitu ya. Kok bisa gitu ya? Dia yang perlu kita belas kasihani, kok kita diganggu gitu. Oh iya, pasti dong gitu ya. Ketika ada orang yang membutuhkan kita ya pasti kita berani untuk diganggu gitu ya. Maksudnya dalam arti kita bersedia untuk diganggu gitu. Diganggu dalam hal apa? Positif artinya gitu ya. Mari kita lihat kisahnya Tuhan Yesus dari Markus 2 ayat 3 sampai 6. Ini 2 sampai 6 ya. Nah, di sini dimaksudkan kita lihat, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap ya, dibuka atap, cik, saking orang itu penasaran gitu ya. Dibuka atap ya. Terus setelah itu lalu mereka membuka atap, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh terbaring. Lalu Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bisa kebayang nggak ketika Tuhan Yesus lagi bekerja, ada orang yang mengganggu dia, interrupted gitu ya. Tapi saya lihat hatinya Tuhan Yesus memang very very humble dan very very pure gitu ya, mau untuk membantu gitu ya. Jadi poin saya yang kedua, jika kita mau membantu orang, kita harus bersedia juga terganggu gitu ya. Karena kita lihat bahwa itu perlu benar-benar untuk dibelas kasihani. Berikutnya, ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau terinterupsi ketika ada orang butuh belas kasihan? Sorry, I'm busy ya. I'm so busy. Sorry, I don't have time for you gitu ya. Mungkin saja gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu juga challenging buat saya, banyak belajar hal ini ketika ada orang yang butuh bantuan ya. Dan saya juga harus benar-benar menyediakan waktu sama orang tersebut gitu ya. Lalu, poin saya yang ketiga adalah cost. Ya, apa itu cost? Nah, sebagai murid Tuhan Yesus kita harus berani membayar harga gitu ya. We must pay the cost gitu ya. Kita lihat dari salah satu kisah di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Di sini katanya begitu ya. Kita pasti kenal lah, tahulah cerita ini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, tergerak hatinya lagi gitu ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, gila men gitu ya. Gila ya Bapak Ibu guru. Udah dibantu, dikasih lagi. Oke, ini nah, saya kasih uang penginapan kamu gitu ya. Jadi artinya di sini tidak tanggung-tanggung untuk bantu orang gitu ya. Ketika ada orang yang butuh-butuh compassion, ya dia harus benar-benar totally mau membayar harga, tidak tanggung-tanggung gitu ya. Banyak belajar dengan ini, apalagi ketika saya secara pribadi ya, udah anak kos saya, nggak mungkin saya mau bantu orang gitu ya. Apaan sih gitu ya. Nah tapi gini ya, saya banyak belajar, kita harus lihat apanya dulu gitu ya. Ketika ada orang yang mau memanfaatkan kalian gitu, dalam arti ketika kalian mungkin ada orang yang butuh compassion gitu ya, berpura-pura ya. Kalau saya pribadi itu urusannya dia sama Tuhan, kalau dia mau berpura-pura butuh bantuan gitu ya. Yang penting benar-benar kita mau bantu dia gitu ya. Kalau urus dia mau berpura-pura, berbohong, itu urusannya dia sama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu guru, ada beberapa hal ya untuk melakukan compassion. Yang pertama, action, brave to be interrupted, and cost. Ya, kita melakukan sesuatu, berani bersedia untuk diganggu gitu ya, dan berani untuk membayar harga atau sacrifice, ya berkorban. Kita tahu tadi kan Tuhan bilang gitu ya, setelah dia tergerak hatinya, ada belas kasihan, orang itu sembuh. Yang berikutnya lagi, dia tergerak hatinya, belas kasihan, dia sembuh. Nah ternyata saya banyak belajar Bapak Ibu guru, di sini di kisah ini, ketika kita bantu orang, gitu ya, ternyata orang itu bisa sembuh di dalam penderitaannya. Dia pasti akan merasakan kelegaan, bukan kelegaan dari kita, tapi kelegaan dari Tuhan. Seperti itu. Compassion changes lives, gitu ya. Setiap orang akan berubah. We don't know when, kita tak tahu kapan. Tapi saya secara pribadi yakin Tuhan pasti akan mengubah orang tersebut. Mulai dari penderitaan, dia akan mengenal Tuhan. Karena jika kita adalah murid Tuhan, jika kita disebut adalah anaknya Tuhan kita ya, kita pasti adalah body of Christ. Ya, kalau kita di sini kita lihat body of Christ ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kalau secara pribadi, kita adalah tubuh Kristus, apalagi di sekolah ini ya. Jika satu menderita, janganlah kita menertawainya, tetapi marilah kita bantu. Kita sama-sama juga ikut menderita. Jika ada sakit, kita sama-sama sakit. Jika ada yang menangis, kita sama-sama menangis. Nah, namanya juga body of Christ gitu ya. Jika ada yang butuh pertolongan, kita sama-sama membantu gitu ya. Bersyukur sekali lihat beberapa di sini ya. Ada juga salah satu Pak Ari gitu ya. Pak Ari sangat bantu gitu ya. Jika saya ada butuh, mungkin bisa nggak ngerti apa segala macam, Pak Ari sangat mau membantu dan saling membantu kita gitu ya. Karena saya paham juga ketika tangan kita dicubit, semuanya akan merasakan. Ketika mata kita ditutup gitu ya, kita nggak akan lihat sempurna seperti itu. Nah inilah artinya dari the body of Christ. Artinya kita mau membantu, berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu Bapak Ibu, dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Loh, jadi kok aku hanya mementingkan diri orang lain, diriku sendiri kok ada yang memperhatikan? Nah, mungkin saja ada seperti itu pertanyaannya. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita semua di sini atau aku secara pribadi bisa membantu orang lain, itu artinya Tuhan sudah mempercayakan tingkat kepercayaan sama saya, bahwa saya sudah merasakan juga apa yang sudah dirasakan atau connect experience sama Tuhan gitu ya, secara saya pribadi gitu. Jadi itu juga Tuhan tahu bahwa kita sudah naik level tingkat daripada compassion-nya. Jadi Bapak Ibu guru, saya juga mengajak kepada kita semua, marilah kita melakukan compassion atau mengajak anak-anak kita untuk berbelas kasihan seperti
untuk do the action, brave to be interrupted, and pay the cost, gitu ya. Karena setelah dari itu semuanya akan mengalami hidup yang baru. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jadi ada 3 poin ya. Saya singkat dengan ABC. Kalau mau ingat compassion itu ingat aja ABC. Action, brave to be interrupted, and pay the cost. Seperti itu. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Guru. Marilah kita feel the body of Christ. It's not you and me, and seperti itu. Ya, itu aja yang bisa saya sharingkan. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semakin kita bisa sharing juga kepada anak-anak mengaplikasikannya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya juga banyak belajar di sini bahwa tidak self-center, ya, tidak self-center, tetapi mari kita lihat orang-orang yang membutuhkan belas kasihan seperti Tuhan Yesus yang sangat memberikan hatinya kepada orang-orang.